Gimana seandainya kalau kita menjadi orang yang pendiam banget? San, jangan lagi pada nongkrong tuh, lagi pada main kartu. Mau ikutan nggak? Oh, iya gue lagi sibuk nih sih, ntar paling gue gabung nih sama yang lain ya. Oh, lagi sibuk? Oh yaudah, santai. Pokoknya ntar kalau misalnya udah kelar, ntar join aja bareng yang lain. Tapi gue duluan ya? Iya. Iya, oke sip, yuk, bye-bye. Iya, yuk. Susah ngomong, bahkan dikit-dikit deg-degan, dan dikit-dikit grogi. Itu yang terjadi kepada diri gue sendiri 3 tahun lalu. Tapi, gimana kalau misalkan gue bilang ke lo, ada sebuah blueprint yang dapat lo lakukan dalam 30 hari ke depan, yang dapat menyelesaikan segala permasalahan komunikasi lo, bikin lo itu bisa pede ngobrol dengan siapapun tanpa canggung, grogi, dan gugup. Gue jamin 30 hari ke depan, kehidupan lo bakal berubah drastis cuma dengan lo ngeluangin waktu 20 menit nonton video ini. Well, gue bakal mulai dengan salah satu akar masalah dari segala permasalahan komunikasi ini. Raihan masuk cepet, gak usah keluar-keluar. Bu, tapi aku mau main. Masuk cepet. Lo mungkin nggak sadar ini, tapi segala permasalahan komunikasi lo mungkin bisa menjadi sebuah bayangan dari masa lalu lo. Gue bakal menggunakan data dari NCBE, di mana dijelaskan bahwa tipe parenting yang bersifatnya otoratif atau otoriter, itu membuat anak lebih agresif, terbiasa dengan rasa malu, tidak kompeten dalam bersosialisasi, susah membuat keputusan, dan rasa rendah diri. Sekarang, jawab pertanyaan ini. Ketika kecil, apa lo dibiasakan untuk diam, tidak usah berpendapat ketika disuruh sesuatu? Yang kedua, harus menahan dan tidak boleh menunjukkan perasaan lo. Dan yang ketiga, nurut dengan perintah apapun yang diberikan tanpa boleh bertanya. Semua hal ini secara sains itu berdampak buruk banget terhadap perkembangan komunikasi dan sosialisasi lo. Tapi itu nggak begitu penting. Toh udah kejadian juga gitu kan. Tapi pertanyaan yang lebih penting sebenarnya adalah gimana kita dapat menghilangkan dampak buruk dari kebiasaan ini? Apa sih yang bisa gue lakukan sekarang? Solusinya simpel, tapi lo harus paham konsep ini terlebih dahulu. Sekarang, coba lo ngaca. 99% yang orang lihat dan dulu yang gue lihat itu adalah fisik dan muka. Tapi 1% itu sebenarnya bakal melihat bahwa yang lo lihat di kaca itu adalah gabungan yang membentuk manusia. Manusia sendiri yang lo lihat di kaca tersebut adalah terdiri dari roh, pikiran, kepercayaan, daging, dan juga darah. Dari keempat hal ini, yang bakal kita garis bawahi dan kita fokusin adalah bagian dari kepercayaan. Lo lihat, baik lo mungkin di usia 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, di usia berapapun, segala kepercayaan yang lo miliki itu bukan murni sepenuhnya kepercayaan dari diri lo. Ini adalah kepercayaan dari orang tua lo, kepercayaan temen lo, kepercayaan guru lo, bahkan kepercayaan dari dunia ini sendiri. Yes, itu berarti segala kepercayaan yang selama ini lo punya, yang dari dunia ini gitu loh, itu belum tentu baik bahkan secara moral, etika, atau mungkin dari sudut pandang Tuhan misalkan. Sekarang yang perlu kita lakukan terlebih dahulu itu adalah kita itu harus bisa membedakan mana kepercayaan yang buruk, mana kepercayaan yang baik. Dan kita harus menghapus kepercayaan buruk ini yang udah lo pegang selama ini. Tapi tunggu dulu bang. Misalkan gue udah hidup bertahun-tahun di dunia ini, gimana cara gue ngapusnya? Gini caranya. Untuk mencuci sebuah pakaian yang kotor, kita harus melihat terlebih dahulu kurang lebih gimana sih bagian yang kotornya itu sendiri. Kalau misalkan enggak, pakaian itu nggak akan pernah bersih lo cuci. Dan ini gimana caranya lo mengenali bagian mana nih yang kotor dari kepercayaan diri lo. Sekarang, silakan lo bisa ambil sebuah kertas dan lo tulis segala kepercayaan yang lo milikin selama ini. Apa yang buruk dan apa sih yang baik? Misalkan, lo takut berpendapat. Tapi kenapa? Apakah dampak pendapat lo nih yang bakal lo sampaikan itu buruk bagi orang lain? Kalau misalkan jawabannya enggak, ya terus kenapa lo nggak menyampaikan pendapat lo itu sendiri? Lo lihat, terkadang segala hal yang lo takut sampaikan, yang mungkin lo pikir itu, wah ini kayaknya salah banget nih, lo takut bicarakan, itu cuma dikarenakan kepercayaan gak sehat lo selama ini.
setiap hal yang akan lo bicarakan, akan lo lakukan, ini berlaku bukan di komunikasi doang, tapi di segala konteks kejadian. Itu ditimbang berdasarkan dampaknya itu kurang lebih baik gak bagi orang banyak. Dan kalau misalkan semua pertimbangan itu sudah lo lakukan, dan lo menemukan bahwa apa yang lo sampaikan itu malah membawa dampak baik bagi orang banyak, dan dapat membawa perubahan yang lebih positif, well, lo harus sampaikan hal tersebut dengan 100% kepercayaan. Dan ini quotes terakhir yang bakal menutup chapter pertama ini dari filsuf favorit gue, namanya Marcus Aurelius. Marcus Aurelius pernah mengatakan bahwa saya selalu bertanya-tanya bagaimana setiap orang lebih mencintai dirinya sendiri daripada orang lain, tetapi lebih memikirkan apa pendapat orang lain tentang diri mereka sendiri. Ya gitu, belum sempet aja sih dijalanin. Oh iya. Queen, kenalan nih, teman gue Jason. Hai. Oh, hai. Iya. Sebelum lo mulai benar-benar berbicara dengan seseorang, pikiran lo itu akan diselimuti oleh berbagai keraguan. Rasa takut dinilai oleh orang lain, apa kata orang lain tentang diri lo, dan lo sendiri bahkan mungkin nggak tahu cara memulai sebuah obrolan. Terus gimana bang solusi buat masalah ini? Well, ada tekniknya, gak sembarangan. Yuk kita bedah tekniknya. Nah ini kuadran yang mau kita bahas dalam chapter 2. Dan ini kuadran paling cara favorit gue buat ngobrol asik dengan siapapun. Kuadran ini bakal bikin lo bisa nyari topik yang bisa lo gunakan untuk bikin non bicara itu ngobrol asik sama lo sampai dengan berjam-jam bahkan. Nah, di kuadran ini itu ada 4 bagian kuadran. Oke, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Untuk dipahamin ini simpel banget. Di bagian sini, row yang sebelah sini, ini adalah row dari topik yang lawan bicara tahu. Row yang sebelah sini adalah topik yang dimana lawan bicara itu nggak tahu tentang topiknya. Jadi kuadran 2 sama kuadran 4, dia nggak tahu topiknya. Kuadran 1 dan kuadran 2, dia tahu topiknya. Kuadran yang sebelah sini, oke, row yang baris sebelah sini, ini adalah baris yang lawan bicara itu topiknya sukai. Jadi di topik 1, di kuadran 1 dan di kuadran 2, topik yang ada di sini tuh topik yang lawan bicara itu sama-sama suka. Kalau yang di bawah sini, 3 dan 4 adalah topik yang lawan bicara itu nggak sukai. Nah dari sini kesimpulannya adalah dalam kuadran 4, di sini adalah topik yang lawan bicara itu nggak tahu dan juga nggak suka. Oke, tenang ya, nanti gue bakal jelasin ini maksudnya gimana. Kalau di kuadran 3, ini adalah topik yang dimana lawan bicara itu tahu tapi nggak suka. Oke, jadi tahu tapi nggak suka. Kalau di kuadran yang kedua, ini adalah topik yang dimana lawan bicara itu nggak tahu tapi dia itu suka. Dan yang sebelah sini, kuadran pertama, ini adalah topik yang lawan bicara itu tahu plus suka. Nah, biar lebih mudah paham, bang, ini tuh maksudnya gambarnya itu gimana, kalau misalkan dipraktekin dalam kehidupan asli itu kayak gimana, dan gimana cara pakainya untuk bisa ngobrol asik dengan siapapun, kita bakal simak dulu video berikut ini. Iya, gimana kemarin jadi bisnis yang pengen lo jalanin? Ya gitu, belum sempet aja sih dijalanin. Oh iya, mungkin masih belum yakin sama konsep bisnisnya kali ya, mungkin kayak CRM-nya, research and development-nya, produknya, launching-nya mungkin lo masih belum yakin kali ya. Hah, apaan tuh? Oh iya, itu kan sebenarnya kayak keseluruhan planning bisnis yang harusnya dipikirin dari awal gitu kan. Oh iya. Iya, lo kemarin tahu tentang yang ini gak, yang Piala Dunia? Oh iya, sempet nonton sih, cuman gak gitu merhatiin aja. Oh, mungkin lo lebih suka drama Korea kayak Squid Game season 3 kali gitu ya? Oh iya, bener banget, gue juga pengen banget tahu nonton kemarin. Oh iya, lo udah tahu belum yang si perannya gendong bayi itu? Hah, bayi? Kok bisa ada? Gimana tuh? Gue belum nonton kemarin. Nah, dari percakapan itu, kita bakal bedah terlebih dahulu mengenai kuadran ini. Dari percakapan tersebut, kuadran 4 yang merupakan topik di mana bicara itu nggak suka dan nggak tahu, adalah dialog di mana orang kedua itu mengatakan, hah, apaan tuh? Hah, apaan tuh? Terus menjawab, oh iya. Oh iya. Ke konsep bisnis yang lagi dibahas sama gue. Oh iya, itu kan sebenarnya kayak keseluruhan planning bisnis yang harusnya dipikirin dari awal. Nah, respon ini itu menunjukkan bahwa orang kedua itu tidak tertarik terhadap topik yang lagi dibicarakan, yaitu adalah topik bisnis. Lalu kuadran yang ketiga, di mana ada topik yang lawan bicara itu tahu tapi nggak suka. Contohnya, di mana ketika orang kedua itu mengatakan ia menonton Piala Dunia,
tapi nggak begitu memperhatikan. Oh iya, sempat nonton sih, cuman nggak gitu merhatiin aja. Ini artinya dia tahu mengenai topik sepak bola, tapi nggak begitu tertarik. Lalu lanjut ke kuadran yang kedua, yaitu adalah topik yang lawan bicara itu nggak tahu tapi suka. Yaitu adalah ketika orang kedua mengatakan bahwa dia nggak tahu kalau frontman itu menggendong bayi. Tapi dia bertanya, oh gimana tuh? Hah, bayi? Kok bisa ada? Gimana tuh? Gue belum nonton kemarin. Ini menunjukkan dia suka dengan topiknya dan ingin tahu lebih lanjut. Kuadran 1 adalah topik yang lawan bicara itu suka dan juga tahu. Dalam konteks percakapan tersebut adalah ketika orang kedua itu mengatakan dia suka banget dan ingin banget nonton film Squid Game season 3. Oh iya, bener banget. Gue juga pengen banget tahu nonton kemarin. Lo lihat, dari berbagai kuadran ini, respon paling high dari orang kedua itu berada pada kuadran yang kedua dan kuadran yang satu. Ini simpelnya dikarenakan lawan bicara itu tertarik dengan topik tersebut. Dan yang harus lo lakukan itu sebenarnya mudah banget. Lo tinggal banyak bertanya aja pengalaman, opini, pandangan dari lawan bicara di kuadran yang pertama. Atau lo lebih banyak bercerita mengenai pandangan lo, opini lo, mungkin cerita lo, atau sudut pandang lo dalam kuadran yang kedua. Karena kuadran yang pertama, lawan bicara bakal lebih banyak berbicara, di kuadran yang kedua, lawan bicara bakal lebih banyak mendengarkan. Dalam percakapan tadi, karena gue tahu lawan bicara gue itu nggak suka sama topik bisnis dan nggak tahu juga, lalu juga tahu tapi nggak suka topik bola, lalu dia suka dan tahu juga sama topik Squid Game, jangan begitu, obrolan gue tuh bakal lebih ngalir dengan lawan bicara, lebih hidup kalau misalkan gue membicarakan topik Squid Game ini dengan lawan bicara. Tapi nggak sampai situ doang. Ada permasalahan baru. Kalau misalkan harus gantian nih bang, gue yang berbicara, gimana sih cara kita bisa berbicara dengan jelas tanpa bikin lawan bicara jadinya bingung dengan apa yang kita bicarakan? Ini bakal kita lanjutkan ke tips yang ketiga. Hai, by the way, sorry banget ngeganggu. Sebelum kita lanjut ke tips yang ketiga, gue mau mention sesuatu yang menurut gue penting banget kalau lo bener-bener pengen level up komunikasi lo. Sekarang, Stanley Academy baru aja launching program terbarunya namanya Communication Mastery. Bedanya sama kelas lain adalah, ini bukan cuma sekedar teori doang, tapi 20 jam lebih pembelajaran intensif lengkap dengan study case method. Jadi, lo belajar langsung lewat kasus nyata, bukan hafalan doang. Bonusnya, lo juga bisa dapat sertifikat kompetensi komunikasi yang bisa lo masukin ke portofolio karir lo. Dan ini spesial banget karena harga launchingnya hemat gila-gilaan dari harga normal 1,5 juta rupiah. Tapi slotnya terbatas banget ya. Bagi 50 orang pertama, harganya hanya 499.000 rupiah aja. Dan sekarang sisa 19 slot lagi. Dan kita juga ada garansi 30 hari kalau misalkan lo ngalamin perubahan apapun, uang lo bakal di-refund 100%. Yuk cek website resmi Stanley Academy di pin komentar di bawah. Kalau misalkan kita udah ngebahas mengenai cara lo bisa ngobrol asik dengan siapapun, dan juga mengenai hantu dari masa lalu, sekarang permasalahan berikutnya adalah gimana nih gue bisa ngomong dengan jelas? Sebenarnya gampang banget, tapi emang butuh latihan sedikit sih. Gini, gue bakal berusaha jelasin sesimpel mungkin. Untuk lo bisa ngomong dengan jelas, lo harus paham sebuah konsep yang gue sebut sebagai kausalitas. Well, tapi bang, apa sih kausalitas itu? Gini, kausalitas adalah konsep yang menjelaskan mengenai hukum sebab akibat. Jika ini terjadi, maka itu terjadi. Misalkan, gue ambil gelas berisi air ini, dan gue tuang. Maka airnya bakal jatuh mengalir. Jika gue ambil kertas ini dan gue robek, maka kertasnya akan terbagi jadi dua. Semua hal di dunia ini itu mengikuti hukum kausalitas. Bahkan ChatGPT aja, yes, yang lo pakai setiap hari buat kita nyontek pas lagi ulangan gitu. Itu ngikutin sebuah hukum kausalitas. Ketika misalkan gue ngetik di ChatGPT, gue lagi lapar dan pengen makan. Maka dia bakal mengatakan, oh, kamu mau makan apa? Konsep itu. Nah, itu disebut sebagai input dan out. Nah, bagi gue, komunikasi itu agak-agak mirip dengan ngobrol atau memerintah ChatGPT. Misalkan, gue bilang ke ChatGPT, tolong bikinin gue ide konten YouTube. Mungkin ChatGPT bisa aja ngasilin ide, tapi pasti gue kayak, jelek banget, apaan sih nih? Tapi kalau misalkan gue bilang ke si ChatGPT, gue adalah seorang content creator di bidang ilmu komunikasi, tolong bikinin gue 5 ide konten
yang kemungkinan besar akan viral di YouTube. Hasilnya pasti akan jauh lebih bagus dan sesuai dengan apa yang kita minta. Tapi kok kenapa kayak gitu? Yuk kita bedah. Pesan yang baru aja gue kasih ke ChatGPT itu terdiri dari struktur. Well, ada 2 layer, konteks dan permintaan. Konteks adalah apapun yang membantu kita menjelaskan kepada seseorang sesuatu yang ingin kita sampaikan. Sebagai contoh, misalkan gue bilang, gue lagi sedih banget nih. Nah, kenapa sedih? Kok bisa sedih? Apa konteksnya? Tapi kalau misalkan gue bilang, kemarin gue baru aja putus sama pacar gue, jadi hari ini tuh sedih banget ya bro. Nah, itu bakal lebih enak dan mudah dipahamin karena ada konteksnya, yaitu adalah kemarin gue baru aja putus sama pacar gue bro, jadi hari ini gue lagi sedih banget. Lagi deh, misalkan gini ya, misalnya kita bilang, ya nih, bro gue lagi pusing banget. Loh, kenapa pusing? Apa penyebabnya? Apa konteksnya? Gue kemarin ditolak kerja bro, makanya gue lagi pusing banget nih hari ini. Nah itu disebut sebagai konteks. Tapi bang, gue udah hidup beberapa puluh tahun di dunia ini gitu kan. Gimana caranya gue membiasakan omongan gue agar bisa rapi terstruktur. Jadi gue punya sedikit sebuah program gratis yang bisa lo akses dan lo gunakan dalam 30 hari ke depan. Dimana program ini terdiri dari 30 pertanyaan yang bisa lo jawab. Di kertasnya lo tulis aja. Dimana lo bakal perlu menjawab setiap pertanyaannya dengan menuliskan jawaban lo dari pertanyaan tersebut. Dimana jawaban ini itu berupa konteks dan ide lo. Misalkan, pertanyaan adalah, lo setuju gak dengan filsafat stoikisme dapat menyembuhkan masalah depresi? Misalkan, lo nulis idenya tuh kayak, di bagian opininya lo bisa bilang kayak, gue setuju dengan filsafat stoikisme. Tapi, konteksnya itu apa? Karena, menurut gue pribadi, filsafat stoikisme itu dapat menurunkan kadar anxiety. Nah, jadi lo bisa tulis aja. Karena filsafat stoikisme dapat menurunkan kadar anxiety, gue setuju dengan filsafat stoikisme. Nah, itu konteks dan idenya. Lo bisa akses kertas ini gratis di pin komentar di bawah, by the way.